Pada hari Selasa pagi tanggal 17 Juni 2025, di Istana Apostolik Vatikan, Paus Leo ke-14 menerima para uskup dari Konferensi Para Uskup Italia dalam audiensi. Berikut ini adalah sambutan yang disampaikan Paus kepada para hadirin dalam pertemuan tersebut. Saudara-saudara terkasih, saya sangat senang bisa bertemu kalian di aula ini. Aula ini yang berada di antara basilika dan lapangan, syarat dengan aneka perasaan atas peristiwa-peristiwa terakhir. Sebab Paus harus melewatinya untuk menampakkan diri di loggia tengah. Paus Fransiskus tercinta melakukannya untuk memberikan pesan Paskah terakhirnya dalam Urbi et Orbi, yang merupakan seruan terakhirnya yang sangat kuat untuk perdamaian bagi semua bangsa. Dan saya juga, pada malam pemilihan, ingin menggemakan seruan Tuhan yang bangkit. Damai sejahtera bagi kamu. Saya berterima kasih atas doa kalian dan doa komunitas kalian yang sangat saya butuhkan. Secara khusus, saya berterima kasih kepada Kardinal Zuppi atas sambutannya yang ditujukan kepada saya. Saya menyapa 3 wakil konferensi wali gereja Italia, sekretaris jenderal, dan masing-masing dari kalian. Sejarah gereja di Italia menunjukkan ikatan khusus yang menyatukan kalian dengan Paus, yang menurut statuta Konferensi Para Uskup Italia tertulis, secara khusus menguatkan persekutuan konferensi dengan Paus Roma, pasal 4 paragraf 2. Mengikuti teladan para pendahulu saya juga merasakan pentingnya hubungan ini yang umum dan khusus, seperti yang didefinisikan oleh Santo Paulus ke-6 dalam sidang umum pertama Konferensi Para Uskup Italia pada tanggal 23 Juni 1966. Saudara-saudara terkasih, dalam melaksanakan pelayanan saya bersama kalian, saya terinspirasi oleh prinsip-prinsip kolegialitas yang dikembangkan oleh Konsili Vatikan II. Secara khusus, Konstitusi Lumen Gentium menegaskan bahwa Tuhan Yesus membentuk para rasul sebagai suatu kelompok tetap yang dipimpin oleh Petrus, yang dipilih dari antara mereka. Lumen Gentium nomor 19. Demikianlah kalian dipanggil untuk menjalani pelayanan kalian, kolegialitas di antara kalian, dan kolegialitas dengan penerus Petrus. Prinsip persekutuan ini juga tercermin dalam kerjasama yang sehat dengan otoritas sipil. Konferensi Para Uskup Italia merupakan tempat dialog dan sintesis pemikiran para uskup mengenai isu-isu penting demi kebaikan bersama. Bila perlu, memberikan arahan dan koordinasi hubungan para uskup dan konferensi regional dengan otoritas sipil setempat. Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2006 menggambarkan gereja di Italia sebagai realitas yang sangat hidup, yang tetap hadir secara menyeluruh di tengah masyarakat dari segala usia dan kondisi, dan di mana tradisi Kristen masih sering berakar dan terus menghasilkan buah. Namun demikian, komunitas Kristiani di negeri ini telah lama menghadapi tantangan baru yang terkait dengan sekularisme, keterasingan iman, dan krisis demografis. Dalam konteks ini, seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, kita dituntut untuk berani agar tidak terbiasa dengan situasi yang begitu mengakar sehingga tampak normal atau tak teratasi. Nubuat, katanya, tidak menuntut gebrakan, tetapi pilihan-pilihan berani yang menjadi ciri komunitas gereja sejati, membiarkan diri terganggu oleh peristiwa dan orang dan terlibat dalam situasi manusia dengan semangat penyembuh dari sabda bahagia. Karena adanya ikatan istimewa antara Paus dan para uskup Italia,
saya ingin menunjukkan beberapa perhatian pastoral yang Tuhan letakkan di jalan kita, yang memerlukan refleksi, tindakan nyata, dan kesaksian Injil. Pertama-tama, perlu ada semangat baru dalam pewartaan dan penyampaian iman. Hal ini berarti menempatkan Yesus Kristus di pusat dan melalui jalan yang ditunjukkan oleh Evangelii Gaudium, membantu orang menjalin hubungan pribadi dengannya, agar menemukan sukacita Injil. Di masa yang penuh keterpecahan ini, kita harus kembali ke dasar iman kita, ke kerikma. Ini adalah komitmen besar pertama yang memotivasi semua hal lainnya, membawa Kristus ke dalam urat nadi umat manusia, memperbaharui dan berbagi misi apostolik. Apa yang telah kami lihat dan dengar, itu pula yang kami beritakan kepadamu. Kita harus mampu membedakan cara-cara membawa kabar baik kepada semua orang dengan tindakan pastoral yang mampu menjangkau yang terjauh sekalipun, dan dengan alat-alat yang tepat untuk pembaruan katekese dan bahasa pewartaan. Hubungan dengan Kristus memanggil kita untuk membina perhatian pastoral terhadap tema perdamaian. Tuhan mengutus kita ke dunia untuk membawa damai dan menjadi pengrajin damai di kehidupan sehari-hari. Saya memikirkan paroki, lingkungan sekitar, daerah-daerah pedalaman, pinggiran kota, dan daerah pinggiran lainnya. Dimanapun hubungan sosial dan kemanusiaan menjadi sulit dan konflik mulai muncul, bahkan secara halus. Di sanalah gereja harus hadir sebagai saksi rekonsiliasi. Rasul Paulus mengajak, sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini adalah undangan yang memberi kita masing-masing tanggung jawab nyata. Saya berharap setiap keuskupan dapat mempromosikan pendidikan untuk non-kekerasan, inisiatif mediasi konflik lokal, dan proyek penyambutan yang mengubah ketakutan terhadap yang lain menjadi kesempatan untuk perjumpaan. Setiap komunitas hendaknya menjadi rumah damai, tempat orang belajar meredakan permusuhan lewat dialog, menjalankan keadilan, dan memelihara pengampunan. Damai bukanlah utopia spiritual, ia adalah jalan rendah hati, yang terdiri dari tindakan sehari-hari, yang merangkai kesabaran dan keberanian, mendengarkan dan bertindak. Dan hari ini lebih dari sebelumnya, hal itu menuntut kehadiran kita yang waspada dan membawa kehidupan. Tantangan lainnya menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia. Kecerdasan buatan, bioteknologi, ekonomi data dan media sosial telah mengubah persepsi dan pengalaman kita tentang kehidupan. Dalam lanskap ini, martabat manusia berisiko dilupakan atau direndahkan, digantikan oleh fungsi, otomatisme, dan simulasi. Tetapi manusia bukanlah sistem algoritma, ia adalah makhluk, relasi, misteri. Saya ingin menyampaikan harapan, semoga jalan gereja di Italia sejalan dengan sentralitas Yesus, juga mengintegrasikan visi antropologis sebagai sarana utama dalam penilaian pastoral. Tanpa refleksi hidup tentang kemanusiaan, dalam tubuhnya, kerentanannya, hasrat akan keabadian dan kemampuan menjalin hubungan, etika akan menjadi sekedar aturan, dan iman akan kehilangan inkarnasinya. Saya juga mengajak untuk terus membudayakan dialog. Sangat indah jika semua realitas gerejawi, paroki, paguyuban, gerakan menjadi tempat mendengarkan lintas generasi, ruang perjumpaan dengan dunia yang berbeda, tempat merawat kata dan relasi. Karena hanya di tempat yang ada pendengaran, persekutuan bisa lahir. Dan hanya dalam persekutuanlah kebenaran bisa dipercaya. Teruslah di jalan ini. Pewartaan Injil, perdamaian, martabat manusia, dialog. Inilah koordinat agar kalian bisa menjadi gereja yang menghidupi Injil dan menjadi tanda kerajaan Allah. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa ajakan untuk masa depan. Pertama, teruslah berjalan dalam kesatuan, khususnya dalam perjalanan sinodal.
Sebagaimana ditulis Santo Agustinus, Tuhan menjaga tubuhnya tetap utuh dan damai, berseru kepada gereja lewat rasul. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, "Aku tak membutuhkan engkau," atau kepada kaki, "Aku tak membutuhkan kamu." Jika seluruh tubuhnya adalah mata, di mana pendengaran? Jika seluruhnya adalah pendengaran, di mana penciuman? Tetaplah bersatu dan jangan menolak dorongan Roh Kudus. Sinodalitas hendaknya menjadi mentalitas dalam hati, dalam pengambilan keputusan, dalam cara bertindak. Kedua, pandanglah masa depan dengan tenang, dan jangan takut membuat pilihan-pilihan yang berani. Tak seorang pun dapat menghalangi kalian untuk dekat dengan rakyat, berbagi hidup mereka, berjalan bersama yang lemah, melayani orang miskin. Tak seorang pun dapat menghalangi kalian untuk mewartakan Injil, dan Injillah pusat pewartaan kita untuk disampaikan, karena itulah yang paling dibutuhkan agar kita bisa hidup baik dan bahagia. Jagalah agar umat awam yang diberi makan oleh sabda Allah dan dibentuk oleh ajaran sosial gereja menjadi pelaku utama evangelisasi di tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan berbagai lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berjalan bersama dengan sukacita di hati dan nyanyian di bibir. Allah lebih besar dari segala kekurangan kita. Biarlah kita ditarik olehnya. Percayakanlah diri kepada penyelenggaraannya. Saya menyerahkan kalian kepada perlindungan Maria yang terberkati, Bunda Maria dari Loreto, dari Pompei, dan dari banyak tempat ziarah yang tersebar di Italia. Saya menyertai kalian dengan berkat saya. Terima kasih.